warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa kembali bersama saya Vinda Sela dalam program kajian Islami di Dafika TV, yaitu Sajadah Luar biasa sekali karena di episode kali ini Sajadah kembali mengadakan roadshow di daerah Gayau Sakti. Dan di sini ramai sekali. Terima kasih untuk Majelis Taklim dari Darul Mutakin yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu di sini sering mengaji? Kalau mengaji Al-Quran sering juga? Masya Allah, karena tema kita berkaitan dengan itu. Tema kita hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Tapi sebelum kita masuk pada tema kita hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu guru kita yang telah hadir, yaitu ada Ustazah Mawadatun Imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vinda. Hari ini kompak tampaknya dengan jamaah warna. Iya, senada gitu. Ya, sehati hari ini. Iya, senada dan sehati ya, Masya Allah. Dan tidak lupa saya juga akan menyapa bintang tamu yang telah hadir pada hari ini, yaitu ada Mbak Indri Ardito Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mbak Indri? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah berkenan hadir di program Sajadah pada hari ini ya. Untuk pemirsa yang mungkin belum mengenal siapa beliau, Mbak Indri ini, beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Mas Ardito Wijaya, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang cuti untuk mempersiapkan diri pada kontestasi Pilkada tahun 2024. Nah, tadi berbicara soal tema hari ini, yaitu keutamaan membaca Al-Quran, Ustazah. Mungkin sebelum ke intisarinya, yang saya tahu mungkin para jamaah juga tahu bahwa kitab-kitab dalam Islam itu kan tidak hanya Al-Quran, tapi ada kitab Zabur, Taurat, bahkan Injil. Tapi kenapa kita sebagai umat muslim saat ini penting sekali untuk membaca Al-Quran? Apa makna Al-Quran itu sendiri, Ustazah? Mohon penjelasannya, silahkan. Sebelum saya lanjut, saya akan menyapa jamaah saya karena ini episode yang spesial. Saya bertemu jamaah langsung, jamaah saya sendiri dari Darul Mutakin Gayau Sakti. Siapa dulu Mbak ya? Silakan Ustazah. Ibu sehat? Ibu sayang, apa kowe krungu ucapan salamku, mengharap jawaban darimu sayang. Tolong jawablah salamku, jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah, alhamdulillah pada siang hari ini saya Ibu Mawadatun Nikmah bertemu langsung dengan jamaah saya spesial roadshow acara Sajadah ini di Kampung Gayau Sakti. Mudah-mudahan ini sebagai salah ajang untuk kita silaturahmi. Barang siapa yang senang bersilaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan umurnya dan akan dimudahkan rizkinya. Allahumma amin. Sebagai seorang muslim, tentunya kita wajib percaya dan mengimani bahwasannya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi dan para rasul. Namun yang wajib kita imani adalah satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup percaya dan mengimaninya bahwasannya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabi.
Tetapi sebagai umat Islam tentunya kita wajib mengimani dan mengamalkan kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi sangat lama sekali turunnya Al-Quran. Jadi tidak sekali jatuh dari langit Al-Quran turun, tidak, tapi melalui proses wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pengantar pada hari ini ya Ustazah, jadi pentingnya Al-Quran untuk umat muslim itu adalah sebagai pedoman hidup yang langsung disampaikan oleh malaikat Jibril ya Ustazah ya. Baik, untuk tema kita hari ini yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Apa itu maknanya Ustazah? Mohon penjelasannya. Jadi Al-Quran ini berasal dari kata secara bahasa adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah membaca. Makanya Al-Quran itu harus kita baca. Tidak wajib kita hafalkan, tapi harus kita baca. Adapun keutamaan kita membaca Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran itu sama halnya zikir. Jadi zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai penerang hati, jiwa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah Al-Quran akan memberi pahala bagi yang membacanya. Setiap satu huruf saja kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan, Bu, Ibu di rumah deres Al-Quran, kita membaca Alif Lam Mim. Itu bukan dihitung satu huruf, melainkan 3 huruf. Dikalikan satu huruf 10 kebaikan. Berarti 10 kali 3 sudah 30 kebaikan. Bu Indri mungkin di rumah kalau kita mau deres Al-Quran cukup satu huruf Nun, sudah mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Baik, tema kita sangat menarik sekali. Ustazah tadi sudah menyampaikan bahwa banyak sekali ya keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin ini Mbak Indri ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah secara langsung, silakan. Ya, makasih Mbak Binda atas waktunya. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Saya izin bertanya juga ya Bu ya kepada Ustazah. Sekarang kan Al-Quran sudah dalam bentuk buku ya, sudah rapi, tersusun. Kalau mungkin zaman Nabi Muhammad kan belum tersusun dengan rapi, jadi selama 22 tahun seperti yang Bu Ustazah tadi sampaikan, dia turun pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit akhirnya tersusun, dan alhamdulillah hari ini kita sudah dalam bentuk buku yang kita tinggal membacanya ya Bu Ustazah. Nah, apa ya adab dari membaca Al-Quran itu? Apakah kita boleh membacanya di mana saja dan kapan saja? Atau hanya harus di rumah, di kamar, atau boleh di luar gitu? Mohon penjelasannya. Makasih. Dalam membaca Al-Quran tentunya kita ada tata cara ataupun adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus suci. Apabila kita berhadas kecil, berarti kita harus berwudu. Apabila kita berhadas besar, haid, nifas dan selainnya, mungkin kita harus mandi terlebih dahulu. Yang kedua adalah harus berpakaian yang sopan. Jadi seandainya kita sebagai seorang wanita, kita membaca Al-Quran, kita harus menutup aurat. Jadi nggak boleh kita baca Al-Quran tanpa pakai kerudung, mungkin kita nggak pakai baju, atau inilah kurang menutup aurat, itu kurang afdal, itu tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran sebaiknya menghadap kiblat. Dan yang keempat adalah ketika kita membaca Al-Quran kita harus membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca ta'awud dulu. Baik, kita akan lanjutkan ya Ustazah dan juga pemirsa, namun kita jeda sejenak, tetap di Sajadah.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah. Ya, untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung, hari ini tema kita adalah keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini menarik sekali nih. Mungkin saya ingin ke Mbak Indri terlebih dahulu. Bolehkah Mbak Indri mungkin berbagi cerita, mungkin di rumah, kebiasaan di rumah, mungkin kalau membaca Al-Quran itu ketika apa, ketika sedang apa, atau seperti apa? Boleh berbagi? Mbak Pinda, ya namanya baca Al-Quran itu kewajiban buat kita ya, umat muslim itu wajib. Jadi saya lebih seringnya sih setelah sholat. Yang paling sering itu setelah sholat maghrib sama sholat subuh. Tapi insya Allah kalau di tahajud pun saya sering. Jadi pada saat selesai tahajud saya membaca Al-Quran. Dan kadang saya hafalkan Bu Ustazah, karena mungkin insya Allah bisa saya baca di dalam sholat berikutnya. Mungkin itu. Makasih Mbak Pinda. Masya Allah, tabarakallah, sudah cantik, solehah lagi ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Oke, ini kan mayoritas jamaah kita, mungkin pemirsa yang di rumah juga terwakili ya Ustazah. Tadi saya tertarik dengan apa yang Ustazah sampaikan, bahwa ketika membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, tidak sedang haid juga salah satunya. Nah, seorang wanita kan biasa spesial, nah pasti menghadapi yang namanya siklus haid. Lalu apakah boleh wanita yang sedang haid kemudian membaca Al-Quran? Karena yang saya dengar infonya ketika kita membaca Al-Quran katanya boleh, tapi yang ada terjemahannya, apakah itu boleh Ustazah? Mohon penjelasannya. Ketika kita membaca Al-Quran, adabnya harus suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pertanyaannya, ketika kita haid, apakah diperbolehkan kita membaca Al-Quran ataupun menyentuhnya? Perlu kita ketahui bersama, ketika seorang wanita sedang haid, nifas, bahkan mungkin junub, maka ada beberapa hal yang dilarang, yaitu antaranya yang pertama adalah sholat, puasa, tawaf, kemudian menyentuh dan membaca Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran dengan niat doa, mungkin ada doa-doa tertentu yang ketika kita sholat pun sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Nah, kita sering membacanya kan, itu adalah ayat Al-Quran. Tapi ketika itu sebuah doa ataupun zikir, mungkin pernah saya juga ketika kita mengisi pengajian selalu mengucapkan Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena ini niatnya adalah doa, maka diperbolehkan. Ketika kita mendapatkan mendengar suatu musibah, ibu-ibu tetangganya meninggal, pasti kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena kita niatnya adalah doa ataupun zikir, itu diperbolehkan. Baik, menarik sekali. Nah, Al-Quran ini kan tadi disampaikan di awal oleh Ustazah adalah pedoman hidup bagi umat muslim, untuk petunjuk bagi umat muslim menjalani kehidupannya. Namun tak jarang juga ditemukan juga nih Ustazah, ada juga mungkin di antara kita yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, bahkan membaca Arabnya pun belum bisa. Apakah ia jatuhnya berdosa atau hukumnya seperti apa Ustazah? Seperti awal saya sampaikan, Al-Quran dari kata qoro'ah, artinya membaca. Jadi kita sebagai umat muslim haruslah merutinkan istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, masalahnya kalau zaman dulu mungkin nggak seperti zaman sekarang. Sekarang kan banyak sekali TPA atau tempat-tempat untuk belajar Al-Quran. Tapi kalau zaman dulu mungkin sangat susah. Kadang kan nggak ada tempat untuk ngaji, kadang anaknya yang nggak mau. Jadi banyak sekali umat muslim itu sendiri tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kita belajar sedikit demi sedikit dengan tulisan Latin pun insya Allah tidak apa-apa. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar. Jadi artinya boleh saja ya Ustazah, tergantung pada niat kita ya. Baik, untuk segmen kedua ini kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Wah, banyak sekali antusiasnya, luar biasa pada tema kita kali ini ya. Tapi saya pilih mungkin dari barisan depan terlebih dahulu. Boleh yang di ujung, silakan Ibu, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Halimah dari Majelis Taklim Darul Mutakin. Mau tanya dong Bu Ustazah? Enggak. Bagaimana seandainya seorang muslim itu tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak ada niat untuk belajar? Demikian, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mirip dengan pembahasan kita, tapi bedanya ini tidak ada niat nih Ustazah. Gimana nih? Silakan Ustazah. Sebelum saya jawab, kayaknya ini teman saya. Jadi kalau di segmen 1 tadi ada teman mengajar saya di PAUD ataupun di TK. Nah, Bu Dewi Halimah ini adalah teman mengajar saya di MI atau di SD-nya di Darul Mutakin ini. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau untuk belajar? Itu pertanyaannya. Kita sebagai seorang muslim mengakui bahwasanya Al-Quran adalah kitab bagi orang Islam. Tentunya kita pun harus mau belajar, dan itu hukumnya adalah wajib. Kalau masalah bisa dan tidaknya itu tergantung kepada kita, karena banyak sekali jamaah yang sudah belajar karena keterbatasan mungkin sudah usianya ataupun mungkin EQ-nya sehingganya tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi ketika sudah ada keinginan ataupun kemauan ataupun niat untuk membaca Al-Quran, untuk belajar, walaupun akhirnya tidak bisa, insya Allah Allah Maha Tahu dan Maha Pengampun. Jadi paling tidak ada niatan ya, karena itu pasti akan terhitung pahala juga ya Ustazah. Baik, semoga terjawab ya Ibu ya. Kita akan buka satu sesi tanya jawab lagi. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, saya pilih barisan tengah di barisan kedua. Boleh silakan Ibu, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komariah dari Majelis Taklim Darul Mutakin Gayo Sakti. Kami mau bertanya kepada Ibu Ustazah Mawaddatun Nikmah. Seumpama kita orang tua kita meninggal, terus kita tidak bisa membaca Al-Quran, terus minta tolong kepada orang lain, gimana Bu Ustazah? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, salah satunya adalah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kewajiban kita adalah untuk mendoakannya. Nah, masalahnya kita sendiri nggak bisa baca Al-Quran. Boleh enggak kita pinjam tetangga, kita ngundang tetangga terdekat, kita undang untuk membaca Al-Quran, pahalanya diniatkan ditujukan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Jawabannya adalah boleh. Jadi walaupun kita baca sendiri itu juga boleh. Ketika kita mengundang jamaah mungkin pahalanya akan berlipat ganda, karena yang membaca juga kan orangnya banyak. Daripada kita baca sendiri, insya Allah dengan kita mengadakan acara pengajian ataupun syukuran, ataupun mungkin yang tradisi kita adalah tahlilan, insya Allah doa-doa tersebut itu sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Baik, semoga terjawab ya Ibu. Kita akan lanjutkan untuk tema kita hari ini, tapi kita jeda sejenak, tetap di Sajadah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Sajadah. Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya, saat ini kita masuk pada segmen ketiga dengan tema yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Tadi Mbak Idri sempat cerita juga ya bahwa aktivitasnya membaca Al-Quran biasanya setelah sholat.
Saya boleh tanya ke Mbak Indri mungkin apa sih yang dirasakan mungkin setelah membaca Al-Quran itu apa gitu? Terima kasih Mbak Binda. Mungkin setiap orang beda-beda ya Bu ya apa yang dirasakan setelah kita membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi karena itu juga kewajiban buat kita umat muslim membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu juga adalah pedoman hidup kita. Jadi setiap saya membaca Al-Quran, setiap ayat-ayatnya kadang timbul inspirasi atau ide dan juga ketenangan hati saya. Jadi pada saat saya membaca Al-Quran, kadang kita ketemu ayat-ayat yang bagus ya Bu ya. Terus saya hafalkan biasanya, terus saya baca dalam sholat. Jadi timbullah rasa ketenangan, kedamaian dalam hati saya. Kemudian setelah sholat biasanya kita jadi berucap atau bersikap itu lebih santun lah. Tapi mungkin Bu Ustazah bisa memberikan lagi apa manfaat dari membaca Al-Quran selain yang saya dapat gitu Bu Ustazah. Mungkin itu, makasih. Silakan Ustazah, ini ada pertanyaan dari Mbak Indri. Katanya mendapatkan ketenangan hati ya Mbak Indri. Tapi ada lagi nggak sih sebetulnya manfaat ketika kita membaca Al-Quran? Silahkan. Tentunya ketika kita membaca Al-Quran, maka iman kita semakin bertambah. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah ketenangan hati. Karena membaca Al-Quran itu salah satu dari zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah karena itu akan bisa menenangkan hati. Maka ketika kita mungkin sedang ada masalah, kita sedang galau, kalau bahasa Mbak Vinda galau, maka yang pertama perlu dilakukan adalah kita ambil air wudu, kemudian kita menghadap kiblat, kita membaca Al-Quran. Insya Allah menghilangkan kegalauan tersebut. Dapat menghilangkan kegalauan. Tapi kalau utang tetap dibayar ya Ustazah ya? Dibayar. Baik, menarik sekali. Tapi mungkin kadang tidak konsisten seperti itu. Kadang kita rajin nih baca Al-Quran, terus tiba-tiba muncul rasa malas. Mungkin ini mewakili juga ya untuk para jamaah, bagaimana supaya kita lebih istiqomah, konsisten, supaya tetap rajin menjalankan untuk membaca Al-Quran Ustazah. Ibadah yang paling baik itu adalah yang istiqomah, bukan diborong. Seandainya kita 1 minggu khatam Al-Quran 30 juz itu khatam, setahun tidak pernah membaca Al-Quran lagi, itu malah tidak baik. Jadi yang baik itu adalah istiqomah. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu kita kerjakan dengan rutin. Setiap hari kita baca, itu yang terbaik. Baik. Di segmen ketiga ini kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, banyak sekali ya. Tadi sudah yang sebelah kiri, saya mungkin pilih yang sebelah kanan. Silakan boleh perkenalkan diri mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Arina dari Majelis Taklim Darul Mutakin. Saya ingin bertanya Bu Ustazah, apakah berdosa bagi orang yang membaca Al-Quran tanpa belajar tajwid Ustadz? Mungkin itu aja Ustazah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak sih kita baca Al-Quran tapi enggak tahu tajwidnya, enggak tahu panjang pendeknya? Boleh enggak Bu? Wal akhdhu bi tajwidi hatmul lazimu, wal akhdhu bi tajwidi hatmul lazimu, malam yujawidil Quran asimu, malam yujawidil Quran asimu. Jadi belajar ilmu tajwid itu adalah hukumnya wajib. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita masih tahap belajar. Jadi kita tetap niatnya kita memang masih belajar,
Walaupun ketika kita membaca Al-Quran nanti salah ataupun mungkin tajwidnya tidak benar, cara membacanya kita kurang tartil, maka insya Allah kita akan diberi ampunan oleh Allah. Makanya niatnya kita harus belajar. Dan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, berhati-hatilah dalam membacanya. Tetap kita perhatikan tajwid dan panjang pendeknya, harus dibaca secara jelas dan tartil. Baik, karena sedikit salah panjang ataupun pendeknya itu akan merubah arti atau makna. Betul, berarti kita penting untuk belajar dan belajar tidak mengenal usia ya Ustazah ya. Baik, untuk segmen terakhir kita ini mungkin boleh disimpulkan dari Ustazah untuk tema kita yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Silahkan Ustazah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mau belajar Al-Quran, dan yang kedua adalah yang mau mengamalkannya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran dan salah dalam membacanya, tentunya kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang itu nak belajar Al-Quran nak maca sik plekak-plekuk nggih, mboten Bu. Jadi akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala plekak, 2 pahala plekuk. Karena plekak itu adalah sebuah semangat untuk kita untuk tetap belajar. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup kita akan menjadi lebih tenang dan lebih terarah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah untuk materi hari ini dan juga bintang tamu saya Mbak Indri. Terima kasih. Next time mungkin bisa hadir kembali ya untuk program Sajadah pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Majelis Talim dari Darul Mutakin dan juga pemirsa yang menyaksikan pada hari ini. Semoga untuk episode kali ini kita dapat menjadi sosok orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran ya. Jadi Al-Quran kita yang ada di rumah tidak hanya sekedar menjadi pajangan. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah untuk episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan terus saksikan program Sajadah. Saya Pindah Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.